Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Senang sekali setiap minggu pagi kita bisa bertemu ya. Keluarga saja belum tentu ketemu seminggu sekali. Keluarga jauh ya. Pagi ini temanya adalah Injil di dunia orang mati. Tema seperti ini sangat jarang dimengerti. Saya perhatikan gitu ya, orang berbicara tema soal ini nggak tepat. Banyak yang tidak tepat. Sebagian berdasarkan pengalaman pribadinya yang sangat subjektif. Sebagian lagi mencomot-comot satu ayat. Artinya tidak akan mendapatkan pengertian yang lengkap dan benar. Pagi ini kita akan belajar dengan benar. Apa sih yang dimaksud dunia orang mati itu? Nah, ini harus mengerti lebih dulu. Ya. Kejadian 37 ayat 35. Kejadian pasalnya yang ke-37. Ayat 35. Saya bacakan ya. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia. Tetapi ia menolak dihiburkan. Seperti katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Ini ada istilah dunia orang mati. Dunia orang mati di sini kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, King James Version, New King James Version dan NIV diterjemahkan menjadi grave. Grave. Tapi dalam terjemahan ESV, NASB dan NRSV itu padahal bahasa Inggris loh. Tapi dipakai kata Sheol. Nggak bisa diterjemahkan. Sheol. Dalam bahasa Ibrani jelas Sheol. Ya. Kita harus mengerti ketika seseorang mati, rohnya keluar dari tubuhnya dan tubuhnya mati. Rohnya inilah yang pergi ke dunia orang mati. Ke Sheol namanya. Ya. Sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, seluruh manusia kalau mati, rohnya masuk ke dunia orang mati. Sheol namanya. Sheol atau alam maut diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Padahal ini sulit diterjemahkan. Artinya Sheol ini adalah dunia roh. Di mana roh orang mati pergi ke sana. Siapapun yang mati sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara kalau baca kitab Perjanjian Lama, setiap yang mati kebanyakan disebut maka ia ada bersama-sama, perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Disebutnya selalu begitu kebanyakan. Itu bukan berarti mayatnya disandingin nenek moyangnya, belum tentu begitu, ini bukan harafiah. Ya. Itu ada di Kejadian pasal 47 ayat 30, Ulangan 31 ayat 16, 2 Samuel 7 ayat 12 dan sebagainya dan sebagainya. Banyak sekali. Sheol ini kalau dalam Perjanjian Baru disebut Hades. Ya. Lukas 16 ayat 23. Coba kita baca. Lukas pasalnya yang ke-16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Bapak Ibu kalau baca kitab tentu harus mengerti konteksnya. Orang kaya itu mati, lalu ia menderita di alam maut. Yang menderita apanya? Tubuhnya, rohnya. Kalau tubuhnya dikubur. Ya, ini pasti rohnya. Ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham. Abraham dilihatnya. Dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Sementara ia ada di alam maut. Ia orang kaya ini keadaannya begini di ayat 24.
Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ini suatu ekspresi, bukan harafiah. Kan kita tahu roh itu kan di alam maut. Roh itu tidak bisa haus akan air, nggak bisa. Ini suatu ekspresi kalimat bahwa ia kesakitan, bahwa ia menderita. Ada nyala api, nggak ada api di dunia roh. Tapi dia menggambarkan seperti itu kitab suci. Dia sangat kesakitan, sengsara. Dahulu di King James Version, bahasa Inggris, diterjemahkan sebagai hell atau neraka. Tapi itu salah, saudara. Kenapa? Di New King James, revisinya dirubah. Bukan hell. Dikembalikan ke teks aslinya, Hades. Karena tidak bisa diterjemahkan. Apa itu terjemahannya? Nggak ada. Hades ya Hades. Gitu ya. Jadi King James Version itu salah terjemahannya. Yang benar adalah Hades. Karena Hades dan neraka itu beda. Makanya dikoreksi. Nah, jadi orang mati di perjanjian lama, rohnya berada di Sheol atau di Hades ini. Semuanya. Mau orang saleh, mau orang jahat, semua masuk ke sana di zaman perjanjian lama. Abraham juga ada di sana, semuanya. Cuman, memang gak ditulis di Alkitab, mungkin kalau Abraham tidak kesakitan. Cuma tempatnya sama. Cuma tidak kesakitan mungkin ya, karena tidak ditulis. Tapi semua orang mati di zaman perjanjian lama, rohnya ada di Hades atau di Sheol. Di dunia orang mati. Jadi bukan begini, setelah mati seseorang langsung ke surga atau ke neraka. Kan ada ajaran seperti itu. Salah itu. Mati langsung neraka atau surga, salah itu. Ngotot lagi. Kalau misalnya manusia mati langsung ke neraka ke surga, nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali ngapain? Saya mau tanya. Nggak cocok kan? Tuhan Yesus datang nanti kebangkitan orang mati. Masa dari neraka dipanggil lagi mau dibangkitkan lagi? Aneh. Banyak orang berpikir itu ya. Sangat sempit. Satu ayat lalu bikin kesimpulan. Yakin lagi. Mesti lihat seluruh Alkitab. Gambar besarnya seperti apa kebenaran itu utuh. Makanya jangan dengar sembarangan. Banyak orang itu bicaranya itu ngawur. Tidak pakai Alkitab. Nanti jemaat jadi salah pengertiannya. Sebab pengertian yang salah akan memimpin manusia untuk hidup secara salah. Hati-hati, teologi seseorang akan menentukan bagaimana ia hidup. Makanya Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kalau mengerti Injil yang benar, jiwanya selamat. Selamat itu bukan hanya masuk surga, selamat itu jadi terlepas dari kesesatan. Jadi merdeka. Ya, ada banyak ajaran yang salah. Di masa lalu banyak sekali yang salah. Udah terlanjur orang percaya. Kalau ditanya pasti nggak bisa jawab. Kalau gitu Tuhan Yesus datang ngapain? Kalau sudah surga neraka. Ayo, yang kemarin mati udah di Pondok Rangon terus sudah surga atau neraka. Terus Tuhan Yesus datang ngapain? Saya tanya. Nggak bisa jawab orang pasti. Ya, banyak yang salah mengerti. Saya nggak ngerti ya. Nggak ngerti tapi sok ngerti gitu. Ada ayat yang bicara begini. Pengkhotbah 12 ayat 7. Kita baca. Saya perhatikan itu. Banyak pembicara itu sebenarnya motivator pakai ayat Alkitab. Tidak Alkitabiah. Pengkhotbah pasal 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Tuh semua roh kembali ke Allah. Jadi kalau orang mati mau jahat mau enggak, semuanya kembali ke Allah katanya. Ini ayatnya. Enggak lihat konteks, enggak lihat ayat yang lain. Terus bikin teori sendiri. Tubuhnya ke makam, jiwanya dihakimi, rohnya ke Allah katanya. Salah. Saya tahu tuh, banyak yang ngomong begitu. Salah. Ini roh kembali ke Allah ini untuk orang benar. Orang jahat tidak kembali rohnya.
Itulah sebabnya dalam Yakobus 4 ayat 5, makanya kalau baca itu seluruh ayat Alkitab baru boleh bikin kesimpulan. Jangan baru belajar dikit udah sok-sokan, udah jadi khotbah sana sini. Menyesatkan orang. Yakobus pasal 4 ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Roh yang ada dalam diri kita itu diingini Tuhan. Supaya jangan ada yang binasa. Itu maksudnya. Tapi bukan berarti semua disuruh pulang, yang jahat pun. Tidak. Begitu loh maksudnya. Ya. 2 Petrus 3 ayat 9. Bapak Ibu kalau mendengar khotbah di sini ya, ayatnya sangat banyak. Bapak Ibu kalau mendengar satu ayat doang terus selalu cerita macam-macam, udah lupakan aja itu. Itu karangan pribadinya itu. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena, perhatikan baik-baik, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan itu keinginannya jelas, kalau bisa jangan ada yang binasa. Lah kok ada yang cerita ngajarin, Allah itu sebelum dunia dijadikan sudah memilih yang ini bakal binasa ini yang jahat nih. Nanti kuciptakan yang ini jahat, yang ini baik. Salah, ngarang-ngarang kau. Nggak ada itu predestinasi seperti itu. Tuhan jahat berarti. Masa menciptakan manusia pasti binasa yang ini. Bahkan dalam bukunya teolog itu ya, dia tulis begini. Bahkan jalan keselamatan ditutup oleh Tuhan supaya dia tidak selamat. Gila nggak itu? Itulah kalau orang pakai pikirannya sendiri. Dan itu dipercaya oleh banyak orang hari ini. Ya, makanya orang-orang seperti itu nggak bisa all out untuk Tuhan. Kenapa? Sudah dinasibkan oleh Tuhan, predestinasi. Aku sudah dipilih Tuhan. Kalau sudah dipilih kau ngapain? Bisa selamat? Belum tentu. Kau baca nggak Hosea 4 ayat 6? Umat pilihan yang dipilih Tuhan pun binasa. Kalau tidak hidup benar. Kok malah udah selamat, udah dipilih Tuhan. Enak bener. Itu menyesatkan jemaat loh. Jemaat jadi gini. Enak nih, udah selamat nih Kristen. KTP-nya udah Kristen. Gak usah hidup kudus, nanti yang menguduskan Tuhan di surga. Gak usah sempurna, aku kan manusia biasa, mana bisa sempurna. Ngawur begitu. Hidup ini perjuangan untuk menjadi orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Bisa enggak usah dipikirin, yang penting kita berikan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Amin, saudara? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Lagi pula ya, ada kalau kita belajarnya salah, yang rugi kita sendiri. Tuhan tidak rugi, yang rugi kita sendiri. Saya cuma mau ingatkan, kita semua pasti mati. Orang mendengar kata kematian kok takut. Gak usah takut, kita semua pasti mati. Makanya sebelum mati belajarlah yang benar. Gak usah ikutin orang banyak. Orang banyak kalau salah buat apa diikuti. Gak usah ikut yang populer. Ikutlah Alkitab. Gak usah ikut buku-buku. Bukunya begitu, buku itu salah. Hidup kita ditentukan bagaimana kita meresponi anugerah Tuhan. Amin ya. Sesungguhnya Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Enggak. Itu ya lagu tadi itu ya. Yang permata hatiku itu. Saya sudah pernah cerita ya. Suatu hari saya lihat dunia kok begini ya. Saya frustasi. Bukan frustasi karena gagal hidup. Bukan. Kok gak ada yang benar gitu loh. Tapi saya lihat ada choir atau paduan suara yang gak kelihatan itu. Saya deket gitu. Apa sih? Kalimatnya gak jelas lagi. Gak bisa ditangkap manusia. Tiba-tiba ada yang menjulurkan wajahnya ke saya hari itu. Dalam mimpi. Saya diberi mimpi soalnya. Wajah itu bicara sama saya. Permata hatiku,
Engkau sangat ku cinta, permata hatiku. Engkau sangat ku cinta. Langsung sembuh saya. Hilang frustasinya. Wah, langsung hidup lagi saya. Rupanya saya dicinta oleh Tuhan. Waduh, demikian juga Tuhan cinta kita semua. Amin. Jangan lemas, tapi jangan belajar pada yang salah. Wah, kayak sok tahu aja paling benar gitu. Komentar gitu. Nggak apa-apa, silakan dibandingkan. Kebenaran itu bisa diuji dari segala sisi. Uji aja. Apalagi yang sudah pernah mendengarkan 7 natur kebenaran. Yang saya khotbahkan di truth.id itu 17 sesi. Kalau sudah dengar itu langsung tahu yang mana yang benar. Karena kebenaran itu objektif, tidak subjektif. Nanti ya, sekitar bulan Juli atau Agustus kita akan buat seminar di sini hari Sabtu. Sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Temanya seri kebenaran itu, diulang lagi tapi lebih lengkap. Kasusnya banyak. Dengan berjalannya waktu, bukunya belum jadi, kasusnya makin banyak. Saya ketemu, waduh makin tebal bukunya nanti. Tapi saya seminarkan aja nanti. Biar Bapak Ibu mengikutinya dengan jelas. Cuma sekali hidup, jangan sampai kita tidak mengerti. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Padahal dipilih Tuhan, tapi binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa tidak mengenal? Karena tidak mau belajar. Karena mereka menolak pengenalan itu. Hosea 4 ayat 6. Dibaca itu Hosea 4 ayat 6 itu. Ngomong kok predestinasi terus. Ingat ya, kita punya waktu cuma sebentar hidup ini. Hidup ini cuma mampir sebentar di bumi ini. Seperti seorang musafir. Makanya kita harus menghayati suatu hari aku akan mati. Tapi sebelum itu terjadi, aku mau benar Tuhan. Aku mau mengerti kebenaran secara utuh. Dan aku mau hidup berkenan bagi Tuhan. Mestinya begitu. Di sini masih ada nggak ya yang takut mati? Nggak ada loh. Hebat. Nggak ada. Kalau mahasiswa jawabannya lebih diplomatis. Takut sedikit Pak. Takutnya cuma dikit. Satu hal yang kita harus pahami. Bahwa hari kematian kita itu sudah pasti. Ya, itu harus kita pahami benar-benar. Satu hal yang aku harus pahami. Hari kematianku yang sudah pasti. Tak tahu kapan itu akan terjadi di perjalanan singkat hidup ini. Aku harus mempersiapkan diri. Saat yang indah hari kematianku. Di pembaringan terakhirku nanti, sahabat sejati pasti menjemputku. Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Hidup ini jadi berharga, saudara. Itulah sebabnya saya sering berkata hidup ini menarik. Karena hidup ini sangat berharga di mata Tuhan. Makanya hidup ini jangan frustasi. Jangan salah mengartikan kekudusan.
Ada orang yang mengartikan kekudusan itu, aku sudah tidak mau kerja Pak. Aku sudah mau apa? Nggak mau bisnis, nggak mau kerja, nggak mau apa. Aku mau nganggur aja di rumah. Dari pagi sampai malam aku berdoa aja, puasa. Bukan itu kekudusan. Kekudusan itu persembahkan seluruh hidup kita. Supaya kita efektif menjadi alat di tangan Tuhan. Kalau itu memikirkan keselamatannya sendiri itu, kita beda, kita mengorbankan diri untuk orang lain. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Amin, saudara. Makanya, kesempatan untuk bertobat itu hanya satu kali. Yaitu ketika kita hidup sekarang ini. Di masa hidup kita sekarang ini. Ibrani 9 ayat 27 sampai 28. Ibrani pasal 9 ayat 27 sampai 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali. Dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Nanti datang lagi bukan menanggung dosa lagi. Tapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Kepada yang jahat penghukuman hari itu. Judgment Day. Ingat, kita hanya mati satu kali lalu dihakimi. Artinya apa? Menurut Alkitab tidak ada reinkarnasi. Menurut Alkitab tidak ada kesempatan lain kecuali sekarang ini. Itulah sebabnya teologi yang benar akan mengubah seseorang hidupnya benar. Kalau hidup ini cuma satu kali, aku tidak boleh gagal. Aku harus pertaruhkan seluruh hidupku untuk kekekalan. Kerja keras, bisnis. Yang hebat jadi orang, persembahkan untuk Tuhan. Bukan untuk dinikmati diri sendiri. Itu seperti orang kaya tadi, masuk alam maut nanti. Lagi pula kalau orang sukses di dunia ini cuma berapa tahun sih? Suksesnya umur 40. 20 tahun kemudian mati. Kan nggak ada apa-apanya sebenarnya. Kalau kita mengerti ini ya, aduh, manusia mati hanya satu kali. Nanti orang yang nggak ngerti ngomongin, enggak Pak, ada kematian kedua. Itu lain, saudara. Ini yang dimaksud adalah kita mati satu kali lalu dihakimi. Kalau dihakimi Tuhan berkenan, dibangkitkan ke langit baru, bumi baru. Tapi kalau dihakimi Tuhan tidak berkenan, ke alam maut, lalu ke neraka. Begitu loh maksudnya. Nah neraka itulah yang dimaksud kematian kedua. Nggak ada lagi pertobatan. Makanya penghakiman itu atas kita hidup. Karena setiap orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Untuk mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya selama ia hidup. Apakah itu baik di mata Tuhan atau itu jahat di mata Tuhan. Dihakimi menurut perbuatan. Kalau orang bicara perbuatan gak penting, salah dia. Perbuatanmu itu penting sekali. Apakah kau berbuat untuk Tuhan atau untuk dirimu sendiri? Gak ada penentuan yang ini ditentukan selamat. Biar jahat tetap selamat, gak ada itu. Jangan percaya teologi yang salah. Makanya orang-orang yang menganut teologi itu males orangnya. Gak all out untuk Tuhan. Iya, serius. Kalau ditanya, tanya aja kalau gak percaya. Kita harus berusaha gak untuk hidup kudus? Saya pernah ngetes kok ke orang-orang begitu. Kita harus berusaha gak hidup kudus? Jawabannya apa? Enggak Pak. Kenapa enggak? Kita sudah ditentukan selamat. Oh, susah deh ngomong sama orang kayak begini. Lalu saya tes orangnya. Nih tanganmu gerakin gini. Siapa yang gerakan? Roh Kudus. Wah, waduh gimana nih? Oh itu Roh Kudus ya? Baiklah. Kau kesini. Kok nggak pilih tidur di rumah? Siapa yang gerakin? Roh Kudus. Wah, Roh Kudus ya. Ya benar juga sih. Oke deh. Kamu pernah buat dosa nggak? Pernah. Siapa yang gerakin? Nggak jawab. Kepalsuan itu pelin-pelan, tidak konsisten. Masa Tuhan seperti itu? Kalau mau baik, Tuhan yang gerakkan. Kalau jahat, Tuhan nggak gerakkan. Itu Tuhan yang jahat itu. Tuhan itu tidak menginginkan seorang pun binasa. Makanya harus all out. Kita cuma punya kesempatan satu kali hidup kita yang sekarang ini.
Ya. Tubuh kita nanti kembali menjadi debu. Alkitab berkata 1 Korintus 15 ayat 50, karena darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kita nggak bakalan masuk surga tubuh kita ini. Nanti kalau mati ke Pondok Rangon. Pondok Rangon itu taman pemakaman umum. Ya, udah nggak balik, nggak ke surga udah. Yang ke surga apanya? Roh dan jiwa kita diberi tubuh yang baru, yang tidak bisa mati lagi. Nah itulah yang ke surga. Yang ke surga bukan rohnya doang. Karena ada kebangkitan fisik nantinya. Makanya kita tidak boleh takut dengan yang bisa membunuh tubuh ini. Karena kita pasti mati. Kita harus takut dengan yang bisa membunuh jiwa. Matius 10 ayat 28 dan Lukas 12 ayat 4 itu. Ya. Makanya kita itu setiap saat, ya manusia itu gampang lupa. Di gereja amin. Keluar dari gereja aman. Iya, kita harus selalu, Tuhan, tolong ingatkan aku terus Tuhan. Mestinya begitu loh. Ya. Saudara mesti selalu begitu, jangan pernah lupa lagi. Tuhan, tolong ingatkanku terus. Hidup seperti arus, tak henti mengalir ketinggian. Tuhan tolong ingatkanku terus. Hidup di bumi seperti arus, tak henti mengalir menuju lautan hamparan luas keabadian. Langit bumi semuanya guncang. Tiada yang tetap bertahan. Segalanya menjadi genangan api, kebinasaan tak bertepi. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Saudara, kita jangan pernah lupa. Jangan pernah lupa. Makanya lagu yang baik itu selalu mengingatkan kita. Selalu mengimpartasikan spirit yang benar, pengertian yang benar. Bagaimana hidup yang benar, itu lagu yang baik. Bukan yang cuma, kalau dalam bahasa Jawa itu bombong. Bahasa Indonesia saya nggak ketemu bombong tuh. Ye, kamu hebat, ya. Bagus nak, bagus. Coret-coretan aja bagus nak. Gambar nyoret aja bagus. Cuma digituin ya kacau jadinya. Kamu hebat anak raja. Kamu pasti jadi sultan nanti kalau gede. Pasti kaya raya, gak pernah sakit. Jemaatnya berhalusinasi. Pas sakit, frustasi. Loh apa aku berdosa ya? Apalagi kalau gembalanya datang. Kamu belum bayar perpuluhan kali. Perpuluhan terus. Yang begitu-begitu tuh. Ya, kita ingat terus ya saudara ya. Tuhan tolong ajari aku Tuhan. Mestinya begitu loh. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya.
sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Wah, hidup ini mantap loh, saudara. Menarik. Karena Tuhan yang ajari kita setiap saat. Kalau kita lupa, salah kita sendiri. Kenapa lupa? Kita nggak boleh lupa. Apa alasannya lupa? Nggak ada. Ya. Jadi gini, di zaman perjanjian lama, kalau seseorang mati, rohnya langsung ke dunia orang mati. Ke Sheol. Atau Hades. Di sana rohnya dipenjara. Ditawan. Kecuali Henok dan Elia. Dan tentu saja Musa. Karena Musa tampil bersama Tuhan Yesus akhirnya. Ya. Nah, Henok dan Elia tidak pernah mengalami kematian. Diangkat langsung. Hidup-hidup. Apa artinya? Artinya ada suatu tempat di jagat raya ini. Yang bentuknya fisik. Henok dan Elia dibawa ke sana. Itu artinya. Itu mengindikasikan suatu hari akan ada tempat fisik. Langit yang baru. Bumi yang baru. Itu maksudnya. Jadi jangan pernah membayangkan orang mati rohnya yang ke surga. Kebangkitan itu roh. Bukan. Kebangkitan itu diberi tubuh yang fisik. Ya. Diberi tubuh yang fisik. Kita nanti hidup lagi, saudara. Kalau saudara nggak hidup lagi, kita nggak hidup lagi. Percuma. Tetapi yang benar adalah Kristus bangkit menjadi yang sulung. Kalau Kristus menjadi yang sulung, kita nanti nyusul. Bangkitnya sama persis dengan tubuh fisik. Kita nanti bisa makan lagi, bisa minum lagi setelah bangkit. Buktinya apa? Tuhan Yesus setelah bangkit makan apa? Makan ikan dengan tubuh kebangkitannya. Ya, tapi orang-orang nggak percaya yang begituan. Orang-orang lebih percaya itu nanti kalau naik jadi roh, Pak. Ngarang, di Alkitab nggak ada. Ya. Tapi yang jelas di zaman perjanjian baru, setelah Tuhan Yesus mati, kalau seseorang mati dibagi dua. Orang percaya ke Firdaus, orang fasik ke dunia orang mati, seperti perjanjian lama, tetap di sana, di penjara. Nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali, yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan lebih dahulu. Diberi tubuh baru yang tidak bisa mati lagi. Lalu yang masih hidup ketika itu di dalam Tuhan, tubuhnya diganti dengan tubuh kemuliaan. Barulah menyongsong Tuhan di awan-awan dan bersamanya selama-lamanya. Di langit baru, bumi baru, kerajaan surga. Di Yerusalem baru. Sedangkan orang fasik, kan rohnya ada di Hades atau dunia orang mati. Ketika Tuhan Yesus datang, dibangkitkan juga. Dengan tubuh daging juga. Tapi nggak dibawa, ditinggal. Lalu langit dan bumi jadi lautan api. Itulah neraka. Itulah neraka. Orang itu akan menyesal selama-lamanya. Seperti orang kaya yang diceritakan oleh Tuhan Yesus itu. Menyesal tiada akhir. Selama-lamanya ia menyesal. Kesakitan, sengsara selama-lamanya. Ya. Jadi ingat, hidup ini cuma satu kali. Lalu dihakimi. Jangan sampai kita berpikir yang lain. Ya. Yang jadi masalah adalah Alkitab Alkitab mencatat di 1 Petrus 3 ayat 19. Harus kita baca. Apakah benar ada Injil di dunia orang mati? 1 Petrus 3 ayat 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi. Ia di situ siapa? Tuhan Yesus. Badannya atau rohnya? Rohnya. Karena badannya masuk ke kubur. Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ia pergi memberitakan Injil. Kalau orang awam membaca ini seolah-olah ya ke dunia orang mati menginjil. Seolah-olah roh-roh orang jahat itu supaya bertobat.
Kan begitu ya, seolah-olah ya. Terjemahnya kurang tepat. Kurang tepat, ya. Saya sudah periksa teks aslinya. Teks asli Alkitab tidak ada kata Injil. Jadi Tuhan Yesus ke dunia orang mati, dia membuat berita, mengumumkan, memberitakan, memproklamasikan, membawa berita, berseru-seru di sana. Apa itu? Nah, di dalam teks asli dipakai kata ekeruxen, dari akar kata keruzo, yang artinya mengumumkan atau berseru, memproklamasikan, memberitakan. Tapi nggak ada kata Injil. Nah, kan aneh memberitakan Injil kepada roh-roh orang yang dulu menolak waktu zamannya Nuh. Loh, emang bisa bertobat lagi? Enggak, bukan memberitakan Injil, bukan. Ya, di King James dan di New King James Version diterjemahkan to preach, seolah-olah berkhotbah. Bukan, bukan. Di terjemahan lain NIV dan semuanya dijelaskan itu. Made a proclamation. Memproklamirkan diri. Ya, memberitakan. Gitu. Jadi ayat ini mencatat bahwa roh Yesus menyerukan kemenangannya. Bukan untuk memberitakan Injil agar roh orang-orang yang murtad itu bertobat lagi. Bukan. Karena tidak ada kesempatan lagi setelah orang mati. Karena manusia hanya mati satu kali, lalu dihakimi. Gak ada pertobatan lagi. Gak ada. Jadi kalau zaman dulu ada praktek penginjilan dunia orang mati, itu salah. Gak alkitabiah. Masa kalau orang mati ya, nenekku udah mati Pak, jangan khawatir, kita bisa panggil rohnya. Gitu. Dalam nama Yesus, roh nenekku ke sini. Bertobat kau, benar-benar. Ajaran itu jelas tidak alkitabiah. Ya. Nah, tapi ada orang yang pakai ayat lain lagi. 1 Petrus 4 ayat 6. 1 Petrus 4 ayat 6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani. Tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Tuh memberitakan Injil. Saya periksa teks aslinya lagi. Jadi jangan sebentar-bentar percaya, lihat dulu teks aslinya. Ya. Dalam teks asli Alkitab memberitakan Injil ini dipakai kata euangeliste. Dari akar kata euangelizo. Itu memberitakan Injil memang. Tapi harus kita mengerti, Injil itu apa sih? Injil artinya apa? Gospel artinya apa? Kabar? Kabar baik. Coba itu diterjemahkan kabar baik. Jadi itulah sebabnya maka kabar baik telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani. Mengerti? Dihakimi bukan supaya bertobat. Ya. Tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Ini jelas nih. Jadi kabar baik itu disampaikan. Bukan Injil-Injil ini, bukan kabar baik. Aku telah menang. Itu maksudnya. Aku telah menang. Makanya yang tadi proklamasi kemenangan. Aku telah menang diberitakan ke dunia orang mati. Buat apa? Bahwa kalau Tuhan Yesus menang, maka Tuhan punya hak untuk menghakimi. Kalau Tuhan Yesus nggak menang, itu berita buruk. Kenapa? Tidak ada penghakiman. Semua manusia binasa. Maka ini kabar baik. Aku telah menang. Yang menerima di dunia roh orang mati, penghakiman. Oh, ada penghakiman, itu kabar baik. Sebab ada yang selamat, ada yang tidak. Makanya di Roma 2 ayat 16, hal itu akan nampak pada hari, bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Sesuai dengan Injil itu, sesuai dengan kemenangan Tuhan, maka ada penghakiman. Kalau enggak ada penghakiman, saudara. Makanya kita di dunia orang mati hari itu ada kabar baik. Itulah sebabnya kita mengerti kalau baca ayat ini sekarang. Yohanes 8 ayat 56. Yohanes 8 ayat 56. Abraham bapakmu, ini yang bicara Tuhan Yesus. Abraham bapakmu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku.
Dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Apa maksudnya? Orang Yahudi bingung. Abraham kan sudah mati lama. Apa maksudnya? Kita sekarang tahu. Abraham yang sedang menunggu di Hades, di Sheol, zaman perjanjian lama. Suka melihat harinya Tuhan. Tuhan datang. Ketika Tuhan datang, memproklamirkan kabar baik. Abraham dibawa ke Firdaus. Dan kelak ke langit baru, bumi baru. Itu kabar baik. Jadi tidak ada yang namanya penginjilan dunia orang mati. Jadi tidak ada kesempatan setelah seseorang mati. Hidup ini satu-satunya kesempatan untuk belajar taat menjadi anak-anak Allah atau tidak. Ibrani 9 ayat 27 tadi kan jelas tuh. Seseorang hanya mati satu kali lalu dihakimi. Selesai. Nggak ada kesempatan untuk bertobat lagi. Nggak ada. Ya, nggak ada. Coba kita baca Matius 16 ayat 26. Ini loh yang mesti kita ambil implikasinya. Kalau kita mengerti bahwa satu-satunya kesempatan itu hidup saat ini. Jadi kita jangan main-main atas hidup kita ini. Udah gak usah aneh-aneh. Belajar yang benar. Udah gak usah punya banyak keinginan. Keinginan kita cuma satu, mau hidup benar. Kerja keras, biasa aja, gak usah terlalu. Udah banyak, masih pengen lagi dan sebagainya. Ya, Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Apa gunanya? Kok kaya raya apa gunanya? Tetapi kehilangan nyawanya. Apa gunanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Gak ada. Manusia itu aneh loh. Ngejar harta gitu ya. Akhirnya mati. Ngejar harta itu untuk apa? Kalau tidak untuk Tuhan, terus untuk siapa? Untuk diri sendiri juga gak bisa dipakai. Pakai pakaian ya gini-gini aja. Mau pakai pakaian mahal, mau pakai 100 ribu, 200 ribu sama aja. Iya. Berapa hari yang lalu saya ke Cirebon beli batik 100 ribu 3. Sama aja kok dipakai, emang beda? Sama aja. Saya itu bingung kalau lihat orang ya pakai batik mahal gitu terus gayanya, jalannya beda. Jalannya jadi gini. Wah. Kalau murah gini. Saya bingung loh. Apa sih? Mau pakai tas kresek, mau Hermes, sama aja. Sama aja. Yang menyebabkan merasa beda itu kan dianya sendiri, GR. Itu GR namanya. Banyak orang begitu loh. Sebenarnya itu sakit, saudara. Aku berharga nih. Itu sakit sebenarnya. Justru orang normal itu mau pakai apa aja sama aja. Tapi kalau di hadapan Tuhan harus berharga gitu loh. Ya kan? Makanya kita berseru, Roh Kudus tolong aku, Roh Kudus. Kan begitu ya. Roh Kudus tolong aku, hidup tidak bercela. Sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Mantap, saudara. Mulai hari ini udah gak usah ngeyel-ngeyelan. Ya, suami istri, saudara. Gak usah ngeyel-ngeyelan sama sesama kita itu. Kalau dia belum dewasa, egois ya udahlah, kita mengerti dia masih egois. Ya kan? Kita sabar saja. Tuhan juga sabar kok sama kita. Memang kita udah sempurna apa? Kalau kita mengerti kebenaran, kebenaran itu bisa dilihat dari buahnya. Apa sih dalam hidupku ini yang berbuah? Apakah aku berubah atau tidak? Ada orang yang ke gereja itu puluhan tahun. Tidak berubah sama sekali. Pasti yang ia dengar bukan Injil yang benar. Karena Injil yang benar itu berkuasa mengubah. Orang udah lama di gereja gitu ya. Tapi tetap matre. Tetap
persis dengan dunia ini. Sumber kebahagiaannya itu dunia ini. Kalau orang mendengar kebenaran ya lama-lama duniawiannya luntur. Pasti luntur. Pasti kebahagiaan kita itu cuma Tuhan. Pasti. Gak mungkin enggak. Karena kita ngerti gitu ya. Yes, hidup ini menarik. Kebahagiaanku Tuhan, kau kebahagiaanku Tuhan. Kalau kita bekerja keras, itu pun dalam rangka untuk Tuhan. Untuk Tuhan itu bukan untuk gereja loh ya, bukan. Uangku banyak nih, untuk apa Tuhan? Aku harus buat apa Tuhan? Begitu. Banyak orang enggak, uangnya banyak, beli yang mahal-mahal untuk diri sendiri. Saudaranya kesusahan, enggak dikasih, enggak ditolong. Itu maaf ya, itu binasa pasti. Percaya deh, rajin ke gereja Pak. Mujizat, binasa. Yang diinginkan Tuhan adalah belas kasihan. Kasih kita. Makanya kalau lihat orang lain bersalah pun jangan kita, mau menghukum gitu. Jangan. Kita mesti mengasihi orang yang bersalah. Dia itu bakal binasa kalau tidak bertobat. Makanya harus bertobat. Kita harus jadi contoh. Seperti Tuhan Yesus mengasihi orang yang berdosa. Gitu loh. Ya. Belajarlah saudara. Kita mesti belajar. Kebahagiaan kita harus Tuhan saja. Ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Saudara ya, kalau kita benar-benar menghayati Tuhan kekayaan abadi, hidup ini jadi lepas. Lepas. Aku ngotot pun demi Tuhan. Bukan demi kita. Kalau demi kita, kita capek. Karena gak pernah puas. Kita hidup itu harus merdeka. Banyak orang terikat. Kalau jamnya gak mahal, gak pede. Kalau bajunya sederhana, malu. Itu terikat. Kalau bajunya mewah, bangga. Itu terikat itu. Terikat. Saudara ya, saudara kita yang beragama Buddha aja gak begitu loh. Diajarinya gak boleh melekat sama dunia ini. Iya kan? Jangan melekat sama dunia ini. Apa sih melekat sama dunia itu? Itu saudara kita yang Buddha itu begitu. Jangan melekat sama dunia ini. Kosongkan. Cuma bedanya kalau kita gak boleh mengosongkan diri. Kosongkan segala gairah kita sendiri. Kosongkan itu keinginan duniawi, kedagingan itu kosongkan. Baru diisi kebenaran. Baru kita mengerti. Kan begitu harusnya. Iya. Jadi banyak orang banyak keinginan ya dia susah sendiri akhirnya. Akhirnya susah sendiri. Ya. Makanya ya berkali-kali saya himbau. Kita itu harus bercerai dengan manusia lama kita. Kita harus mengucapkan selamat berpisah. Selamat malam saat berpisah. Pisah dengan dunia lama kita. Yang sekarang masih hidup dalam dunia lamanya. Cepetan. Kalau enggak mau jadi apa? Kalau waktunya sudah terlambat, habis. Itu orang kaya yang di Hades itu. Kesakitan. Tidak ada solusinya. Sudah terlambat.
Waktu masih hidup kau sombong. Waktu masih hidup kau nggak peduli sesamamu. Waktu masih hidup kau anggap enteng firman Tuhan. Waktu masih hidup kau petentang-petenteng. Sekarang di dunia roh kau meraung-raung, percuma. Meraung-raung seumur hidupmu, selama-lamanya juga percuma. Ya. Selamat malam saat berpisah. Dunia yang selalu nampak indah, nyamannya, manisnya, aku tinggalkan untuk selamanya. Suatu hari nanti kan jadi mentari, takkan bersinar lagi. Suasana mencekam, dunia yang semakin gelap. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja, menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kalau Bapak Ibu secara teratur sudah mendengarkan firman-firman seperti ini ya, sebenarnya Bapak Ibu sudah mengalami perubahan. Sudah pasti. Amin. Cuma masalahnya ada yang berubahnya 50%, ada yang berubahnya baru 1%. Ibarat orang diet ya, beratnya 100 kilo. Diet, sudah turun belum? Sudah. Berapa turunnya? 1 on. Itu belum berubah namanya. Nggak signifikan. Berubahlah saudara. Ya. Saya itu diberi hikmat oleh Tuhan. Itu mengalir gitu ya. Aduh Tuhan. Supaya hikmat itu dibagi ke banyak orang. Meskipun saya tahu tidak banyak orang akan menerima yaitu. Dari dulu memang begitu. Tapi alangkah bahagianya orang yang bisa menerima kebenaran. Ya. Itu tadi yang dinyanyikan Ibu Lucia tadi, demikianlah hidupku itu. Itu waktu itu saya meeting dengan tim Mandarin di mana ya? Pluit ya? Muara Karang atau Pluit gitu. Pas pulang, lagunya apa nih? Belum punya lagu. Lewat di Ancol, di tol, jadi lagu ini. Gitu. Orang nggak percaya pasti. Saya sendiri heran, kan saya bukan musisi, bukan pengarang lagu. Tuhan kasih terus loh. Kemarin waktu impartasi, di depan lagi seru, saya dapat lagu loh, gitu. Aduh, waduh tapi gimana nih? Lagi rame, masa saya keluar ngerekam lagu? Saya diem aja di situ. Lupa sekarang. Aduh, saya udah khawatir lupa loh, saya nyanyi terus. Lupa sekarang. Harus hawa laut lagi ya. Nah, nanti kita meeting lagi. Aduh, iya loh. Herannya ya, kena impartasi Mandarin, lagunya jadi Mandarin. Itu di nada apa itu Bapa kami? Demikianlah hidupku. D ya. Bapa kami di surga,
dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi. Bapa kami di surga, dimuliakan namamu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Demikianlah hidupku dalam tanganmu, memuliakan namamu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan namamu Tuhan. Dalam setiap nafasku, detak jantungku, memuliakan namamu Tuhan. Dalam setiap waktuku, segenap hidupku, meninggikan namamu Tuhan. Saudara, tidak ada Injil di dunia orang mati. Tidak ada pertobatan di dunia orang mati. Sudah terlambat. Makanya sekarang ketika kita masih hidup, ayo kita praktek mencari wajah Tuhan, bergaul dengan Tuhan, mencari kehendak-Nya. Hiduplah kudus, tak bercacat, tak bercelah, sehingga kita layak menghadap hadirat-Nya. Bayangkan orang yang hidup dalam dosa, mana berani menghadap Tuhan. Iya kan? Mari kita hidup benar. Saudara ada di gereja yang mengabarkan firman apa adanya. Coba. Iya serius. Kita kan gembala, saya kan gembala. Buktinya apa? Bahkan saya bicara soal persepuluhan, gak ada persepuluhan lagi. Coba, kalau gembala ngomong gitu kan malah rugi sebenarnya. Orang-orang bingung, ini gembala agak aneh ini. Gembala ini gini nih. Orang-orang menekankan perpuluhan ini gak ada katanya. Gak ada. Ya, kita hidup seperti ini. Tuhan sudah datang. Dikasih kesempatan satu-satunya anugerah ketika kita masih hidup. Jangan sia-siakan. Jangan disia-siakan. Ya. Amin ya saudara ya. Kalau tidak, yang rugi saudara sendiri. Makanya kadang-kadang saya kalau khotbah itu kenceng gitu. Tapi saya sebenarnya pengen santai loh. Cuma gak bisa. Sudah tradisi. Oke. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, hidup ini pilihan. Saya tekankan berulang kali mulai sekarang. Hidup ini pilihan. Bukan nasib. Bukan predestinasi. Ada orang yang kasih saya, ini ayatnya apa, ini ayatnya. Percuma kau kasih ayat apapun. Sebab kalau kau perbuatannya tidak kau arahkan ke Tuhan, kau binasa. Kita dipilih Tuhan Pak, percuma. Yudas juga dipilih Tuhan. Israel dipilih Tuhan. Semua orang dipilih Tuhan. Kita semua dipilih Tuhan. Orang percaya dipilih Tuhan. Selama tidak tergantung respon kita. Bukan tergantung Tuhan yang nentuin. Tergantung respon kita. Ya. Hidup ini pilihan. Mau bertanggung jawab atau tidak hidupnya. Atau mau suka-suka sendiri. Hidup ini bukan untung-untungan. Tapi pilihan. Jadi kalau kita bicara neraka itu bukan kecelakaan. Ya aku kepleset gak sengaja cebur ke neraka. Bukan. Setiap orang yang masuk neraka itu merencanakan dari awal. Sejak mudanya. Tanya aja kenapa kau gak taat sama Tuhan. Kenapa gak mau belajar. Bandel kan, ya, itu merencanakan ke neraka namanya. Ke surga juga bukan untung loh kebetulan ke surga. Enggak. Itu usaha kita untuk mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Tuhan. Itu usaha Tuhan untuk menyelamatkan kita sehingga kita harus berusaha untuk menyenangkan hatinya. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Itu yang paling benar.
Jadi oleh sebab itu Alkitab berkata, jadi perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif bijaksana. Iya, apapun yang kita lakukan, ingat kita membawa nama Tuhan. Setiap orang yang hidup dalam dosa itu sebenarnya sedang merendahkan nama Tuhan. Sehingga kalau orang lain melihat, Kristen kok begitu, jadi jelek kan? Merendahkan nama Tuhan itu. Jangan. Setiap apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Setiap apa yang kita lakukan, tinggikan namanya. Amin ya? Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Saudara, mari kita hayati. Demikianlah kita harus hidup, meninggikan namanya. Ya, Bapa kami yang di surga. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di surga. Demikianlah hidupku dalam tangan-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam tangan-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap nafasku, detak jantungku, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap waktuku, segenap hidupku, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap nafasku, detak jantungku, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap waktuku, segenap hidupku, meninggikan nama-Mu Tuhan. Meninggikan nama-Mu Tuhan. Meninggikan nama-Mu Tuhan. Bapa di surga, ajari kami terus untuk meninggikan nama-Mu selama kami masih hidup. Sebab tidak ada kesempatan lain selain hidup kami yang saat ini ya Tuhan. Ampuni segala ketidaktepatan kami selama ini. Mohon berkati gereja-Mu di tempat ini, agar menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang hadir di tempat ini. Juga berkati pelayan-pelayan Tuhan yang sedang bertugas
yang sedang melayani. Berkati satu persatu, keluarganya, kesehatannya, semuanya Tuhan. Agar mereka bisa melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Juga semua umat-Mu, jemaat-Mu, baik yang di tempat ini maupun yang di mana saja mereka berada. Mari saudara kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Bapa di surga, mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang, hikmat marifat, turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.